Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta dosen juga kawan-kawan semua, hari ini saya Mu'alifah Khairunisa dan juga Oktaviani Rizky Mahendra akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu memilih isi kurikulum, yang diambil dari kitab Kurikulum dan Elemennya atau Al-Manhaj wa Anasiruhu karya Profesor Imam Bayauni Amiro. Jadi di sini ada beberapa isian yang akan kita bahas dalam slide kali ini. Yang pertama tentang materi kurikulum, terdiri dari memilih dan mengatur isi kurikulum, pemilihan dan peningkatan pengetahuan, dasar dan kriteria pemilihan kurikulum, definisi dan karakteristik bidang pengetahuan, struktur bidang pengetahuan yang terorganisir, penelitian di bidang pengetahuan terorganisir, tantangan dalam membangun kurikulum, klasifikasi bidang ilmu pengetahuan, klasifikasi pengetahuan, dan kriteria pemilihan isi kurikulum. Jadi di sini ada 12 materi yang akan disampaikan, yang akan kita bagi dua. Yang pertama yaitu materi kurikulum terdiri dari. Jadi materi dalam kurikulum terdiri dari fakta, prinsip, definisi, konsep-konsep, prosedur keterampilan, dan nilai. Jadi aspek-aspek konten isi ini bersifat koheren dalam kurikulum, artinya saling berkaitan, sehingga setiap pengalaman belajar yang diterima siswa mengandung aspek pengetahuan, proses dan keterampilan, nilai dan keyakinan. Bisa juga dibagi dengan aspek kognitif, keterampilan dan emosional. Jadi setiap materi yang ada di kurikulum itu memiliki fakta, prinsip, definisi, prosedur, dan juga nilai-nilai yang saling berkaitan. Selanjutnya, memilih dan mengatur isi kurikulum. Nah, pembuatan kurikulum yang kita lakukan yang pertama adalah memilih isinya. Materi apa yang akan kita masukkan dalam kurikulum. Setelah dipilih, lalu dimasukkanlah pengetahuan-pengetahuan, atau pengetahuan di sini kadang disebut juga dengan warisan-warisan budaya yang terdahulu. Jadi memasukkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, atau dikelompokkan menjadi kognitif, afektif, psikomotorik. Setelah dipilih, dimasukkan lalu diorganisasikan. Jadi dari ilmu tersebut diadaptasi, disusun, dan disajikan. Tujuannya dapat mengembangkan peserta didik. Jadi dari materi-materi yang telah dipilih lalu disusun sedemikian rupa yang cocok untuk kelas 1, yang cocok untuk kelas 2, itu disusun dan disajikan. Misalnya materi matematika disampaikan dengan metode apa, menyajikannya kepada peserta didik. Selanjutnya pemilihan dan peningkatan pengetahuan. Jadi saat ini kita hidup di masa pertumbuhan pengetahuan yang sangat cepat, salah satunya teknologi. Nah, di sini berpengaruh pada pengetahuan itu akan berlipat ganda. Jadi jumlahnya semakin banyak, semakin bervariasi. Misalnya pengetahuan kimia berlipat ganda dalam 7 tahun, maka memilih isi kurikulum menjadi kebutuhan mutlak dalam kurikulum, karena disesuaikan dengan materi-materi yang berkembang dari tahun ke tahun. Dasar dan kriteria pemilihan isi kurikulum. Perkembangan pengetahuan dengan pesat dapat dicapai paling baik dengan berfokus pada konsep-konsep yang merupakan kunci pengetahuan pada bidang pembelajaran. Jadi yang paling bagus, jadi dari berbagai materi kita ambil konsep dasarnya, itu yang disampaikan kepada peserta didik. Dibutuhkan sintesis dan klasifikasi pengetahuan, identifikasi konsep-konsep utama dan hubungan antar keduanya. Jadi harus berkaitan. Maka harus memperluas isi kurikulum dari bidang pengetahuan yang terkandung, diharapkan agar materi kurikulum berasal dari disiplin keilmuan dan pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi antara materi itu saling berkaitan. Jadi tidak terpisah-pisah. Definisi dan karakteristik bidang pengetahuan.
Pengetahuan, jadi apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang terkait dengan bagian kognitif yang sesuai dengan minat manusia dan digunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus. Dalam arti itu berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan atau keilmuan yang diharapkan bisa membantu siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Di situ itu definisi dari pengetahuan. Lalu karakteristiknya seperti apa? Yang pertama yaitu bidang pengetahuan berkaitan dengan apa yang dikandungnya dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi pengetahuan itu dikatakan tidak bernilai jika ia tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah di kehidupan. Jadi karakteristiknya pengetahuan diberi nama sesuai dengan fenomena yang dihadapinya. Misalnya ilmu pengetahuan alam, maka dia akan membahas tentang kejadian-kejadian alam. Ilmu agama, maka ia akan membahas tentang agama-agama. Jadi namanya itu sesuai dengan isinya. Aturan metode yang jadi sesuai dengan fenomena, bidang yang ditanganinya, dan aturan atau metode yang digunakannya. Setiap bidang pengetahuan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Struktur bidang pengetahuan yang pertama adalah kerangka pengetahuan terpadu yang mencakup fakta, aturan, generalisasi, dan teori yang telah divalidasi oleh program dengan cara yang tepat. Jadi ilmu pengetahuan itu harus dites dulu kebenarannya. Bila sudah terbukti kebenarannya, maka dia menjadi ilmu pengetahuan yang bisa diajarkan. Metode pencarian dan pencarian khusus dalam bidang ini. Jadi ada metodenya dalam menemukan pengetahuan baru ini. Konsep atau pemahaman yang merujuk pada hal yang lebih kompleks, artinya dari yang sederhana menuju ke kompleks. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dari satu step yang sederhana, yang lebih rumit, dan paling sulit seperti itu. Metode pencarian dan pencarian khusus dalam metode ini. Jadi ada metode-metode pencariannya. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Oktaviani Rizky. Kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu ada bidang pengetahuan yang terorganisir dalam pendidikan. Kurikulum berasal dari ilmu pengetahuan yang terorganisir yang dikemas khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi ilmu pengetahuan terorganisir adalah kunci kegiatan belajar mengajar. Di sini ada beberapa aspek, yaitu ada kesederhanaan dalam analisis, yaitu ada konsep-konsep yang membantu pemahaman, memfasilitasi dan mengurangi kendala bidang pengetahuan. Konsep tersebut seperti metode, teori, model, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada koordinasi dalam mensintetis. Pengetahuan yang terorganisir memiliki struktur konseptual yang mengungkapkan pola-pola penting dalam pengetahuan dan hubungannya di antara mereka, keutuhan dan koordinasi unsur-unsur ilmu yang menjadikan kurikulum yang bermakna. Yang selanjutnya yaitu ada dinamisasi, yaitu adalah kemampuan dalam bidang pengetahuan mengarahkan pada lebih banyak pengetahuan dunia, juga membutuhkan lebih banyak analisis yang mengembangkan imajinasi yang mengarah lebih banyak eksplorasi sampai konstruksi baru. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian di bidang pengetahuan terorganisir dalam kurikulum, yaitu mengidentifikasi struktur dan lokasi umum mereka. Hubungan di antara mereka adalah metode penelitian di dalamnya, yaitu mengarah pada yang pertama ada bahwa isi kurikulum dengan tepat mencerminkan sifat dasar pengetahuan tema dan membentuk peserta didik untuk mengetahui bagaimana mereka dapat mengakses pengetahuan di bidang ini dan bagaimana memastikan kredibilitasnya dan untuk mengetahui batasan kemampuan dan alatnya. Yang selanjutnya yaitu ada mempertimbangkan kerangka konseptual atau struktur dari bidang pengetahuan yang terorganisir pada akhir kurikulum untuk mencapai integrasi pengalaman manusia di sekitar aspek-aspek tertentu.
Yang selanjutnya yaitu ada tantangan dalam membangun kurikulum berdasarkan pengetahuan yang terorganisir, yaitu membangun kurikulum yang isinya berdasarkan pada disiplin ilmu tertentu. Di antaranya yaitu ada A. Identifikasi yang tepat dari konsep-konsep yang penting dan utama dari setiap prinsip bidang pengalaman yang terorganisir. Yang B. Menentukan awal dan tahapan belajar dan membangun konsep masing-masing bidang. Yang C. Melakukan penelitian untuk mengorganisasikan sebagaimana ilmu pengetahuan yang saling terhubung dan apa yang harus dirinci dan dipisahkan dalam tiap tingkat pendidikan. Yang D. Membagi bidang yang luas yang mencakup lebih dari satu bidang pengetahuan yang menjadi perhatian dan hubungan di antara prinsip-prinsip ini. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi bidang ilmu pengetahuan yang terorganisir, yaitu ada beberapa macam pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu ada Tikoniker, yaitu berfungsi dalam mengembangkan metode komunikasi manusia atau bidang sistem representasi simbolik untuk pengetahuan, mencakup 4 sektor ilmiah yaitu dunia, ilmu kehidupan, psikologi, dan sosiologi. Terus ada area yang didasarkan pada area masa lalu dan menggunakan pengetahuan yang dicapai dari masa lalu ini dalam mengatur masa kini dan garis untuk masa depan. Selanjutnya ada ini termasuk ilmu taksologi pengetahuan yang merupakan studi tentang bagaimana pengetahuan baru, ketersediaan dan kehancurannya. Selanjutnya ada ilmu integritasi, ilmu yang mengkaji upaya manusia untuk mencapai apa yang diperoleh dari pengetahuan dan usahanya untuk memahami secara menyeluruh dalam ilmu biologi, akidah, dan ilmu agama. Selanjutnya yaitu menurut Brody Smith dan Brunet, yaitu klasifikasi ini adalah bahwa kurikulum terutama terdiri dari konten yang dibagi menjadi pengajaran dan pembelajaran dan dapat membawa perubahan dalam perilaku siswa, yaitu perubahan yang diinginkan dari hasil kebiasaan siswa, sifat, mental, keterampilan, dan aspek emosional. Yang selanjutnya yaitu menurut ahli Philip Ponig menjelaskan bahwa studi analisis tentang pemikiran manusia dapat membawa kita untuk memahami bidang makna yang masing-masing berbeda dengan struktur, metode, dan ide dasarnya, serta berkaitan dengan subsistemnya yang terbagi dalam 6 bagian pemahaman. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi pengetahuan dan pemilihan isi kurikulum. Yang pertama ada klasifikasi itu menyangkut hubungan timbal balik antara dua prinsip adat dan ketergantungan mereka satu sama lain dan konsistensi juga menyoroti kesenjangan di antara mereka yang perlu membangun jembatan agar mereka dapat saling berhubungan. Yang kedua ada bahasan klasifikasi ini bertujuan untuk mencapai pendidikan umum individu, pendidikan yang luas dan komprehensif yang mencakup simbol-simbol pengetahuan dan studi estetika. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan isi kurikulum. Yang pertama ada kriteria dasar yang membahas keabsahan dan arti penting. Yang kedua kriteria kelengkapan. Yang ketiga kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat manfaat. Yang kelima berguna bagi kehidupan sosial. Dan keenam kemauan untuk belajar. Dari sini disimpulkan yaitu ada materi yang isinya meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dan kesimpulan dari pendidikan yaitu ada simbol, gambar, visual, dan tujuan. Kalau dalam bidang pengetahuan yaitu ada apa yang ditulis individu dari hasil interaksi antara energi potensial dan materi pembelajaran yang didapat. Nah, dari presentasi kami mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.